Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Rawati. Saya 12 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dualisme kepemimpinan nasional hingga tergantikannya Presiden Soekarno dengan Presiden Soeharto. Di awal 1966, kondisi politik ini sangat bergejolak. Soekarno pun diprotes keras karena G30S dan perekonomian sangat memburuk. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstran mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstran ini didukung oleh tentara, hingga pada akhirnya Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto meminta agar Soekarno memberikan izin untuk mengatasi konflik ini. Dan pada 11 Maret sore, akhirnya Soekarno menandatangani atau mempersetujukan untuk Soeharto menangani konflik masalah ini. Dengan menyatakan surat yang dikenal sebagai Super Semar yang berisikan Soekarno memerintahkan Soeharto yang pertama untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan, ketentraman, kestabilan, jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Yang kedua, untuk Soeharto mengkoordinasi atau berhubungan secara baik-baiknya dengan panglima-panglima lainnya. Yang ketiga, agar melaporkan segala perkembangan yang terjadi kepada Soekarno. Hingga akhirnya Soeharto yang memimpin pemerintahan dengan Super Semar ini yang bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah SK lewat SK Presiden, keputusan lewat SK Presiden ini atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS PBR. Keputusan tersebut yakni yang pertama membubarkan ormas-ormas PKI beserta menyatakan sebagai partai terlarang. Terus yang kedua, penangkapan 15 menteri yang terlibat atau bersangkut pautkan dengan G30S ini. Terus yang ketiga ini pemurnian MPRS. Hingga akhirnya Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak. Sementara Soeharto mendapatkan kekuasaan yang semakin besar dengan tujuan Soeharto untuk membubarkan, namun ada juga tetap setia dengan Soekarno ini. Dan Soekarno pun terus terdesak. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional ini makin terasa. Lalu hingga pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato penanggung-jawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan dalam pidato itu. Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawak Sari ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS, Jenderal A.H. Nasution. Surat yang bernama Pelengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno akhirnya kembali dan menyampaikan beberapa alasan terjadi peristiwa G30 ini atau yang disebut juga dengan Gestok, Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian, pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirimkan surat. Kali ini suratnya untuk Soeharto. Dalam surat ini, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto dengan kekuasaan dengan waktu itu pada tanggal 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri Istana Merdeka untuk menyerahkan kejabatan presidennya kepada Soeharto. Hingga akhirnya Soeharto yang memimpin dan tergantinya Soekarno dengan Soeharto ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.